Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat SBI. Solusi Baik Indonesia membangun solusi bangsa. Ya, eh, hadir di studio bersama saya. Kenalin, saya Dito Aditya, biasa dipanggil Kak Dito atau Mas Dito. Di samping saya sudah hadir Bapak Cakti Indra Gunawan, SEMMPSD. Beliau ini adalah merupakan seorang dosen yang energik juga sekaligus dekan di Sekolah Pascasarjana Unitri. Sampai saya grogi nih. Bagaimana kabarnya Pak Cakti Indra Gunawan hari ini? Luar biasa, setiap malam energi dan happy. Jadi selalu menularkan semangat yang baik ya Pak. Pada Generasi muda. Sedikit kita berkenalan dengan Pak Sakti ya. Pak Sakti ini sudah berpengalaman selama beberapa tahun dalam mengajar. Juga beliau telah menulis beberapa buku, banyak buku. 25 ya Pak ya. Bahkan saya dengar ada teori-teori juga ya Pak ya. Teori migrasi, dan itu menang di Kementerian Dikti loh. Wah. Kementerian Riset Dan Pendidikan Tinggi ya Pak. Wah, luar biasa ya sobat ya ya. kali. 19. Triple nih sobat, jadi buat kamu yang pingin triple dalam prestasi jangan ragu, nanti kamu bisa lebih lanjut dengan Bapak Cakti. Oke, jadi solusi baik Indonesia ini tidak hanya bicara soal ini ya Pak ya, masalah, tapi juga memberi solusi ya Pak ya. Yang penting, nah, kita di sini akan berdiskusi. Jadi saya akan membacakan berita, nanti Bapak Cakti akan menanggapi ya Pak. Bukan gitu. Menanggapinya tentu dengan relax, dengan santai ya Pak. Santai. Kalau dengan solusi berbasiskan keilmuan saya yaitu sampai tiga saya di bidang manajemen Sumber daya daya manusia. Jadi buat kamu yang kepo nih nanti tentang SBI, jadi di akhir acara aku bakal kasih linknya ya, nanti teman-teman bisa follow di Instagram atau Facebooknya Pak Cakti. Oke, mungkin teman-teman sobat SBI sudah pada nunggu ini berita apa yang bakal saya ini Cakti. Jadi di channel ini nanti saya akan membacakan sebuah berita yang lagi hits. Kemudian nanti Bapak Cakti akan menanggapi sekaligus memberi solusi ya Bapak ya. Betul sekali. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat email. Karena kalau mau nanya langsung kan nggak bisa Pak ya. Bisa lebih pakai bahan 3 hati. Oh aduh, jadi kalau mau berat ya. Oh, iya. Oh, jadi tetap buat teman-teman sobat SBI dimanapun berada, kita berharap semoga nanti teman-teman nanti kita semua selalu diberikan kebahagiaan ya. Betul, dan semoga yang menonton channel SBI ini kalau hari ini sakit segera disembuhkan. Ya. Kalau punya masalah bisa segera masalah Amin. diselesaikan. Kalau yang belum punya jodoh, Segera dapat jodoh. amin. Itu masuk saya nih Pak ya. Oke. Aduh, gak apa-apa. Ini kan kita didoain nih sahabat. Jadi yang jomblo gak cuma saya nih didoain. Jadi teman-teman sobat SPI juga bisa didoakan. Amin. Baik Pak Cakti, ini lagi rame-rame soal corona. Itu kan sudah beberapa bulan ya Pak ya masuk ke negara kita. Kemudian efek dari corona itu konon katanya itu bisa membuat ekonomi kita jatuh Pak. Ekonomi Iya. kita itu. Nih, saya ketemu tadi waktu makan siang, saya searching nih Pak berita-berita. Ketemu nih satu berita yang bagus. Oke. Bapak mau saya Oh. bacain? Dengan senang hati. Oke. Karena kita ingin memberikan solusi untuk Bangsa. bangsa. Oke. Jadi ini berita tadi pagi Pak Cakti, hari Senin 31 Agustus 2020, Wow, jam barusan 10 pagi. Waduh, Pagi Pak. masih kinyis-kinyis itu. Kinyis-kinyis ini, ibaratnya kalau bayi itu masih masih Oh, lucu, ada masih merah ya lucunya. wajahnya Pak. Jadi ini ada yang hits sobat SBI. Jadi diambil dikutip. Nggak diambil dikutip. Dikutip dari fifa.co.id nih, sobat SBI. Judulnya fantastik banget. Wow. RI bulan depan 99% resesi, Pak. Wow, Wow. hampir 100% ya. 100%. Aduh. Jadi 1%-nya kurang nih, 1% nih. Para ekonom menyarankan ini ke pemerintah Jokowi. Waduh. Oke, saya bacakin ya, Pak ya. Ini pemerintah memastikan bulan depan 99% ekonomi Indonesia memasuki resesi. Pak. Wow. Ancaman ini merujuk dari kontraksi atau minusnya ekonomi kita 2 periode berturut-turut. Ya. Sebagaimana diungkap oleh Taufik Ahmad dari Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance, jika perekonomian mengalami penurunan, maka
menandakan pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Ini menarik Pak Sakti. Sangat Nah, menarik. ini yang saya ingin banyak tanyakan ini ke Bapak. Oke. Dan di sini menariknya bahwa akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau Wah, PHK. PHK ya, kasihan kan. Banyak Kasian sekali banget, Pak, mereka ya. yang nggak dapat job gitu Nggak kan. dapat Padahal job. anak istri di rumah menunggu. Nah, Ternyata diputus diputus hubungan hubungan kerja. kerjanya, nggak ada penghasilan kan Iya. jadinya. Ternyata yang diputus nggak hanya hubungan Cinta pacaran ya, ya. waduh, Hubungan cinta ternyata waduh hubungan kerja kerja bisa juga. ya. Wah, ini Nah, ini kan membahayakan juga ya. kasihan ya, Pak, ya. Kasihan. Oke. Bagaimana tanggapan kita akan menguak lebih dalam nih Sobat Kita SBI. coba korek lagi Korek ya. lagi lebih dalam, sampai dalam ya, Pak, ya. Sampai dalam, Sampai sampai sahabat SD puas. sampai pokoknya kita puasin dan Puasin. kita solusi ya, Pak, ya. Dan ini bisa juga menjadi solusi bagi pemerintah loh. Ya. Jadi walaupun kita rileks ya di sini, tapi konten kita itu ada nuansa-nuansa keilmuan, Ya. berbasis scientific work, dan juga istilahnya ya berbasis keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan kan. Ya. Oke, pertanyaan pertama nih Pak Sekti yang menarik. Seberapa parah sih Pak sebenarnya dampak ekonomi akibat COVID-19 atau COVID-19 bahasa kerennya di negara Iya. kita ini Pak Sekti? Kalau menurut saya pribadi, ya berdasarkan bukunya yang paling terkenal, kalau kita belajar ekonomi kan ada bukunya Adam Smith kan, Ya. The Wealth of Nation. Jadi kemakmuran bangsa-bangsa itu banyak variabel untuk menjadikan sebuah bangsa atau wilayah itu memiliki kemakmuran. Ya. Salah satunya ada demand and supply yang kuat, Wah. yaitu permintaan dan penawarannya kuat. Wah, demand dan supply. Apa Iya. itu Pak? Wah, demand dan supply misalnya ada anak kos nih, anak-anak mahasiswa ya, biasa kepingin beli misalnya sepatu baru nih di mall misalnya kan, dia jalan-jalan, kemudian kan demand, ingin membeli kan. Iya. Tetapi harganya ternyata sampai sana tadinya misalnya bulan yang lalu 200.000, sekarang 400.000. Wah kan Jadi naik mahal, jadi naik Pak. mahal kan. Ya. Jadi kan jadinya demandnya jadinya nggak nyampe nih, maksudnya jadinya yang tadinya dia mau belanja 200.000 nggak jadi, berarti purchasing power atau daya beli masyarakat menurun. Jadi tidak mampu untuk membeli barang, sehingga kemampuan melemah. Itu dampak dari resesi. Resesi itu kenapa dinaikkan misalnya harganya, karena misalnya ya saya punya pabrik sepatu nih. Ya. Tadinya saya bahan bakunya misalnya cuma 100.000. Nah, kan saya jual 150 sampai mall 200 ya. Ternyata bahan baku itunya, karetnya dan sebagainya naik. Jadi harganya ikut naik. Nah, itu resesi. Dan konsumen susah untuk beli. Nah, sementara kalau si produsen sepatu tadi nggak memproduksi, ya nanti dia tambah rugi karena dia sudah kadung beli bahan bakunya tadi. Nah, terpaksa dia memproduksi, dijual ke pasar. Tapi setelah sampai pasar nggak laku. Oh, berarti bisa dong Pak kejadian di pasar barangnya numpuk tapi gak ada yang beli gitu. Nah, itu dia yang menarik. Itu kemarin kan ada cerita di Malang itu kan, istilahnya penjual sayur sampai dibuang-buang itu. Yang saya dengar yang ada sayur kangkungnya itu ya, dibuang ke sungai atau malah dibagi-bagi itu kan. Ya, itu kan karena saking keselnya si produsen itu, dalam hal ini petani ya. Dia sudah memproduksi dengan biaya katakanlah satu kangkungnya 1.500, harapannya dia dijual 2.500, tapi waktu COVID-19 ini kan pendapatan masyarakat turun, Mas Dito, Kak Dito, ya kan? Jadi orang jadi aku hari ini nggak beli kangkung dulu deh, aku mau beli beras aja lah. Itu kan kangkungnya jadi nggak laku Kak Dito. Misalnya dia biasa belanja dengan uang 20.000 udah beli beras, beli kangkung, beli apa, ternyata uang yang sekarang dia punya nggak ada beli lagi, cuma 10.000. Nah, jadi kan jadinya pas-pasan. Nah, dia terpaksa membeli yang sangat-sangat penting. Sehingga apa Pak? Mungkin sehingga misalnya 10.000 tadi kan tadinya bisa beli kangkung dan sebagainya, akhirnya cuma beli beras aja, misalnya setengah kilo. Jadi nggak jadi beli sepatu yang lain. Apalagi beli sepatu. Nah, itulah dampak yang paling impact ya, something like impact itu dampak yang kuat ya. Strong impact itu ekonomi seperti itu. Jadi ada demand dan supply itu nggak imbang.
Jadi menurun kemampuan daya beli masyarakat menurun. Lah bagaimana nggak menurun? Tadi Mas Kak Dito udah bilang ada PHK dan sebagainya. Misalnya anak kos yang biasanya bapaknya ngirim 1 juta karena di PHK yang ngirimnya cuma 200.000. Wah, jadi Jadi kasihan bukan juga ya, Pak, ya. kasihan kan. Makanya sekarang banyak mahasiswa nggak jadi beli-beli apa-apa, cuma di kos kan. Gimana mau beli juga duitnya ya terbatas kan Kak Dito. Jadi itulah namanya impact dari COVID-19 karena ada PHK, terus kenaikan harga, ya kan? Kenapa harga naik? Misalnya tadinya kan kalau mau beli barang itu mudah, tapi dengan COVID-19 kan misalnya impor dari luar negeri kan terhambat Kak Dito. Iya. Kan jadi biayanya kan melonjak kan, misalnya kapalnya lewat Laut laut nih, kemudian harus nunggu lama dulu muter-muter, kan biayanya jadi tinggi dong, Pak. tinggi. Nah, itu dia. Nah, itu yang paling bahaya itu dampak ekonomi terutama bagi masyarakat yang bawah grassroots. Kembali ke masalah resesi ini ya, Pak, ya. Oke, sobat mungkin lebih banyak pengen tahu sebenarnya resesi ekonomi itu bakal separah apa kalau benar-benar akan melanda negara kita, Pak. Kan di sini kan dijelaskan bahwa bulan depan nih, bulan September ya. Besok ya berarti. Besok berarti ya. Tanggal 1 September Ini bakal ada resesi yang 99% Indonesia pasti kena gitu, Pak. Kemudian apakah negara kita itu bisa keluar dari lingkaran resesi itu, lingkaran setan mungkin, Pak, ya. Iya. Satanic cycle ya. Lingkaran Apakah negara kita bisa, Pak, menghadapi resesi itu menurut pandangan Pak Cakti? Iya, saya sebagai ilmuwan yang dididik oleh negara ya, karena saya juga S3 saya kan dikirim oleh negara Indonesia, jadi saya dididik untuk selalu optimistik, ya kan, selalu mempunyai nilai positif. Karena ingat Kak Dito, semboyan SBY apa? Semua orang Indonesia baik. Membangun solusi bangsa. Jadi semua orang Indonesia baik, semua apapun masalah pasti bisa diselesaikan. Asal kita punya positive thinking. Makanya di dalam teori The Magic Water, mungkin Kak Dito masih ingat dulu ada profesor di Jepang itu meneliti Kak Dito. Ada air di situ, dimasukin ke dalam sebuah tabung. Di ruangan A misalnya itu si anak yang ada di ruangan A itu suruh ngomong, air kamu baik, kamu bisa, kamu gagah, kamu pasti oke, pinter dan sebagainya. Setelah diteliti Kak Dito, airnya itu jadi cantik. Wah, jadi kayak gadis cantik itu. Cantik sekali. Jadinya kan wow gitu, dan suka sekali anaknya, tambah seneng sekali. Tapi di sebelahnya Kak Dito ada air yang dimasukkan sama kayak tabung tadi, tapi anak-anak di situ ngomongnya gini, "Oh, air kamu jahat, air ini kamu resesi nggak bakal bisa diselesaiin, Indonesia nanti bakal gini, bakal gitu, nggak bisa, nggak mungkin." Apa yang terjadi Kak Dito? Setelah diteliti oleh profesor tadi, ternyata airnya gelap, suram, ngeri, dan bahkan mohon maaf ya ada kayak nanah-nanahnya gitu. Jadi berarti itu dilihat di mikroskop Kak Dito, mikroskop khusus itu bisa melihat itu. Kalau teman-teman belajar biologi dan sebagainya, ilmu-ilmu itu pasti kalau di laboratorium kan bisa ngelihat dari mikroskop, tapi ini ada khusus, alat khusus bisa melihat. Jadi saya sebagai ilmuwan, saya menganut aliran positif. Jadi aliran positif itu aliran yang selalu punya optimistik untuk menyelesaikan. Jadi resesi ekonomi Indonesia bisa Kak Dito diselesaikan. Tapi ada caranya dong. Tadi Pak Sakti sudah sering ini ya menyampaikan bahwa kita harus optimis, dan tentu saya yakin sobat SBY dimanapun Anda berada yang lagi nonton channel ini, insya Allah akan terbangun ya Pak ya rasa optimisnya. Karena yang nonton SBY ini pasti akan tersetrum. Tersetrum positif, semangatnya, baiknya, jiwa yang tidak menyerah. Karena SBY adalah solusi baik Indonesia. Artinya Indonesia adalah pasti baik, dan kita itu yakin bahwasanya kita Kak Dito ini keturunan orang-orang hebat loh. Iya, bisa, Pak? Dalam bukunya The Lost Atlantic karya Profesor Santos itu mengatakan pusat peradaban ilmuwan, biologi, fisika, apapun itu dulu di Nusantara Kak Dito. Jadi kita nenek moyang kita hebat banget. Jadi tidak hanya nenek moyang kita seorang pelaut ya Pak ya? Bukan, pelaut itu salah satunya aja Kak Dito. Hanya salah satu kehebatan pada waktu itu ya Pak ya? Tapi
bisa membangun peradaban, semua orang dunia belajar di Indonesia, teknologi. Bahkan kalau kita melihat yang paling terakhir kerajaan Majapahit aja sistem irigasinya Kak Dito, kalau nggak ada ahli teknik pengairan, kan nggak mungkin bisa membangun suatu segaran, istilahnya segaran itu kayak kolam raksasa Kak Dito di daerah Trawulan itu pusatnya kerajaan Majapahit, irigasinya bagus. Kemudian PDAM atau airnya lancar ke para prajurit atau pemangku pemerintah kayak ASN aparatur sipil negara lah istilahnya kalau sekarang itu pegawai-pegawainya Majapahit itu teratur sekali, sangat rigid, sangat oke, berarti pasti ada ilmunya kan. Nah, kita keturunan orang hebat sebenarnya. Jadi jangan khawatir sobat-sobat SBI. Ini yang adik-adik mahasiswa, ini calon pemimpin bangsa loh. Wah, ini bukan yang calon, gagal ya. bukan calon berhasil. Semua siapapun kita adalah pahlawan. Siapapun kita, bahwa kita anak petani, kita anak nelayan, kita anak tukang beca sekalipun, kita semuanya bisa menjadi pahlawan. Kenapa? Karena setiap orang punya hak, Adito, punya hak untuk menyumbangkan yang positif untuk ibu pertiwi atau bangsanya. Jadi kadang-kadang kan, saya kan anak orang miskin, nggak bisa nih segini. Oh, nggak bisa. Semua orang adalah punya kesempatan menjadi pahlawan. Ada yang bergerak di pertanian, kayak gitu, ada yang perikanan, ekonomi, hukum dan sebagainya. Siapapun juga, bahkan adik-adik SD, SMP, SMA bisa jadi pahlawan loh kayak gitu. Nggak harus nunggu nanti jadi presiden, menteri, nggak perlu. Apapun yang ada sekarang kita bisa menjadi pahlawan asal Adito punya jiwa yang positif tadi. Harus punya sifat kemauan untuk optimistik tadi. Sehingga seperti air tadi Kak Dito, jadinya cantik, cerah, jadinya kan membuat orang seneng. Makanya Kak Dito, saya kadang-kadang mohon maaf ya, ini profesor-profesor yang ahli politik nih ya, mohon maaf ya, kita di sini bukan ahli politik, tetapi kita di sini ahli SDM Kak Dito, karena S1, S2, S3 saya di Australia, saya sekolahnya itu dididik untuk mampu menganalisis tentang sumber daya manusia. Jadi ekonomi, tetapi saya tembak atau saya lihat kacamatanya dari sumber daya manusia. Jadi intinya kembali lagi tadi, krisis ekonomi sangat bisa diselesaikan. Jadi jangan khawatir nih Pak Presiden, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang ya memang kita kadang-kadang memang putus asa itu biasa, tetapi pasti ada jalan dan orang-orang Indonesia itu hebat-hebat loh. Artinya asal ada sistem. Nah, itulah yang nanti akan kita berikan motivasi dan ini bisa dimanfaatkan ilmu ini oleh siapapun juga Kak Dito. Bisa juga oleh rakyat biasa, mahasiswa, siswa, orang tua, petani, bahkan petani boleh memanfaatkan ini. Bahkan presiden kalau istilahnya berkenan mendengar motivasi atau solusi kita ya, bisa dipakai, tidak usah ragu-ragu nih Kak Dito. Karena siapapun juga boleh memberikan solusi ke pemerintah, ke bangsa Indonesia. Jadi kembali ke resisi tadi itu memang Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga udah melaporkan kan ke presiden bahwa itu. Nah, tetapi itu kan suatu tantangan dan itu kita harus lalui. Ibarat anak sekolah itu ya namanya ujian pasti kan ada Kak Dito. Mau SD ke SMP kan pasti ada rintangan. Dan nanti ada nilainya lulus apa enggak itu ya Pak Jati ya. Makanya itu harus ada caranya. Caranya pengen tahu. Boleh nih. Oh ya nih. Tadi kan kita udah ngomongin masalah resesi segala macam. Sekarang aku pengen tahu nih Pak, 2 atau 1 solusi atau ada 2 solusi. Apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat terutama generasi penerus nih dalam menghadapi resesi ekonomi? Apa yang bisa dilakukan begitu Pak Sakti? Mungkin Pak Sakti punya solusi? Sangat punya, karena kita channel ini adalah channel solusi. Apapun masalahnya ada solusinya. Tuhan menciptakan masalah, pasti Tuhan menciptakan solusi. Nah, istilahnya orang-orang Korea itu ada yin and yang. Orang-orang Cina mengatakan kan ada istilahnya yin and yang itu adalah keseimbangan. Nah, artinya kita juga di sini mengambil sisi positif yaitu solusi ya. Jadi yang nomor pertama, number one ya. Number one ya. Sama aja Pak ya. Kita memang ini santai, tapi kan kontennya masuk. Jadi yang pertama itu atau nomor 1 yang bisa dilakukan oleh terutama generasi muda nih, generasi muda kayak mahasiswa dan sebagainya itu memiliki suatu langkah-langkah yang produktif. Karena apa? Produktif itu dalam kondisi apapun Kak Dito, orang produktif itu tidak akan pernah akan mati. Contoh Kak Dito,
Kalau kita lihat semut Kak Dito, Ya. semut itu kalau mau jalan itu kan kadang-kadang naik ke pohon tinggi gitu kan. Iya. Tapi kan ada yang jatuh kan? Ya. Tapi kawan-kawannya kan di belakangnya ada yang Nolongin. nolongin atau terus ada yang terus. Akhirnya mencapai titik di mana tingkat gerakan produktif itu akan mendapatkan sesuatu yang dia bisa bawa pulang ke dalam numbangnya kan gitu ya Dito. Sama generasi muda untuk saat ini krisis adalah kalian harus tetap optimis dan produktif. Apa itu produktif? Produktif itu apa aja? Misalnya Kak Dito, misalnya mahasiswa itu tetap belajar, tetap punya semangat yang luar biasa dan cita-cita yang mulia untuk membangun dirinya itu untuk mengisi dengan apa ya kekuatan-kekuatan ilmu karena mahasiswa kan memang harus belajar, siswa juga harus belajar, kecuali Pak Tani juga harus belajar tentang pertaniannya, harus produktif baik petani dan sebagainya, termasuk pemerintah Kak Dito. Pemerintah juga harus produktif ya Pak ya. Walaupun kondisi kayak gini tetap harus produktif loh. Bagaimana tuh Pak Bagaimana caranya? Bukan nggak punya dana kata Pak Presiden, APBN dah ya berkurang besar kan. Tapi jangan khawatir. Karena apa? Kita masih punya satu, ingat. Ada sebuah negara yang nggak punya sumber daya alam, yang nggak punya ini, tapi dia bisa hebat loh karena apa SDM-nya. Jadi jangan khawatir, itu SDM itu nomor satu. Contoh misalnya, ada sebuah daerah misalnya dia itu makmur ya kayak ada air, ada pertanian yang ini, tapi SDM-nya tidak produktif, ya, mumpuni. Ya, tidak ada pergerakan kemakmuran. Tapi bagi daerah yang gersang, nggak punya apa-apa, tapi dia itu bekerja keras, produktif, wah dia bisa menghasilkan. Seperti pemerintah sekarang nggak gitu, walaupun APBN nggak ada, tetap ingat Indonesia masih punya SDM, yaitu apa? SDM rakyatnya sendiri. Saya telah membuat riset apa ya perbandingan antara uang negara nih, APBN kan uang negara, ya kan artinya negara kan punya devisa, punya cadangan ya kan di BI dan sebagainya. Itu Kak Dito kalau dihitung-hitung dengan kekayaan rakyat ya, saya bilang ini uang rakyat, ini uang negara. Banyak uang rakyat kok. Percaya sama saya. Kenapa? Di dalam teori ekonomi makro atau makroeconomics ya kan negara itu kan ini mengelola sumber daya yang ada kan di negara itu. Tapi rakyat kan juga mengelola juga. Walaupun rakyat mengelola yang punya dia kan, misalnya tanahnya dia sendiri, kemudian apa misalnya lahannya sendiri, kemudian orang bekerja untuk misalnya orang sekarang jualan online dan sebagainya kan mengelola ekonominya. Tapi negara kan juga punya sendiri misalnya BUMN Kak Dito, kayak Pertamina, itu kan punya negara Kak Dito. Listrik, itu kan uang-uang untuk negara memang dikelola oleh negara ya kan. Nah, tapi rakyat itu tuh uangnya ternyata lebih lebih besar Kak Dito. Bahkan saya riset itu 50 kali lipat. Anggaplah uang negara katakanlah 10.000 triliun. Nah, 50 kali lipatnya berapa? Nolnya banyak sekali ya. Nah, hitung sendiri. Nah itu, jadi solusi yang pertama itu tuh ya produktif. Jadi jangan berhenti. Bukan berarti yang lagi sekolah atau kuliah yang tadinya datang ke sekolah kampus karena jangan nggak datang muka, nggak ketemu sama dosennya, gurunya, jadi nggak semangat. Jadi harus produktif dan tetap harus optimis ya, Pak ya. Apapun juga harus dilakukan semampunya istilahnya. Yang penting saat ini yang penting kita bisa bertahan untuk makan Kak Dito udah bagus. Jadi artinya kita mungkin ya semampu kita apalah bekerja semampu kita atau ya kreatif atau apa membuat sesuatu usaha online dan sebagainya. Nah pemerintah juga harus kreatif Kak Dito, harus produktif yaitu dengan dana yang sekecil-kecilnya untuk menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah itu. Nah ini dengerin nih Pak Jokowi sama menteri-menteri nih. Jadi dengan dana yang sedikit itu bukan berarti kita jadi pesimis Pak ya. Justru itu bisa jadi lecutan ya Pak ya. Untuk keluar dari krisis secepatnya. Itu tuh udah dengarkan Sobat SPI solusi-solusi yang pertama. Yang kedua Pak Cakti. Yang kedua ini saya belajar di Australia kan 4 tahun Kak Dito. Nah itu ternyata saya melihat kenapa Australia kan sebenarnya kan kalah jauh sama Indonesia Kak Dito. Mereka nggak punya tahan lahan yang subur kayak Indonesia. Mereka musimnya ya ada yang something like 4 musim. Indonesia kan cuma 2 musim ya kan karena itu pertaniannya lebih subur di Indonesia ya kan. Kemudian mereka nggak punya tambang banyak, Indonesia punya lebih tambang banyak dan seterusnya. Tapi mereka punya ini kayak itu sistem informasi manajemen. Jadi kalau
mungkin teman-teman belajar mata kuliah sistem informasi manajemen atau ada di SMA atau SMP itu belajar sistem kan pasti ada misalnya HP nih, HP kan ada sistem nih. Kalau seandainya HP itu nggak ada baterainya kan mati Kak Dito. Iya. Betul kan? Betul. Terus HP sudah ada baterainya, nggak ada pulsanya. Oh, nggak bisa nih ya Nggak bisa sama dibuat. sama si dia. Aduh. Kan Kalau udah ada susah. baterainya tapi nggak ada pulsanya Oh, sama aja. sama Pak. aja. Itu sistem. Sistem itu adalah satu kesatuan yang saling Mendukung. melengkapi, ya kan? Jadi kalau ada satu sistem yang hilang maka tidak akan berjalan. Ya, itu namanya sistem. Nah, sistem informasi manajemen yang ada di Australia, saya tidak membesar-besarkan Australia. Ceritanya ini saya nyuri nih Kak Dito, nyuri ilmunya orang Australia. Wah, Ya. karena saya kan dibiayain negara 2 miliar loh Kak Dito kemarin. Wah, untuk dapat PhD nih teman-teman. Di Australia itu mahal banget, SPP-nya ratusan juta per 1 semester. Nah, saya kan rugi kalau dibiayai oleh negara, nggak nyuri ilmunya orang Australia. Ya dicuri dong ilmunya supaya bermanfaat untuk Indonesia. Nah, ini gini ilmu yang saya curi. Jadi mereka itu punya sistem informasi manajemen yang sangat terintegrasi Kak Dito. Jadi misalnya Bapak ini Bapak waktu itu kan mau memperpanjang SIM Kak Dito. Ya. Nah, Bapak punya mobil nih STNK itu surat STNK itu kan STNK mobil kan plat nomor kan harus bayar Australia kan harus setahun harus bayar pajak dan sebagainya. Nah, saya itu di kota kecil namanya kota Armidale Kak Dito itu bagian dari negara bagian New South Wales. Jadi di dekat Sydney lah, dekat Sydney. Nah, tapi kota kecil ya Kak. Kalau di Indonesia kayak mana ya? Ya kayak Pujon kali ya. Malang, Batu mungkin Pak ya. Ya Batu atau lebih kecil lagi malah Pujon, lebih kecil Kak Dito. Tapi gilanya gini. Bukan gila itu, tapi gilanya bagusnya gini. Saya sebelum saya nggak perlu ke kantor polisi Kak Dito. Saya cukup ke bengkel mobil, dan di situ diizinkan oleh pemerintah, oleh kepolisian untuk ngecek apakah mobil punya Pak Sakti ini rodanya masih bener nggak. Wah, sedalam itu ya Pak ya? Kalau dicek, wah ini rodanya satu nggak beres ini, nggak lulus Kak Dito STNK-nya saya. Jadi nggak perlu kir di kepolisian kalau di Indonesia kan. Iya. Nah cukup di bengkel kecil, data yang dia input Kak Dito, nomor ini sekian nomor ini, langsung nyambung Kak Dito. Wah, luar biasa banget berarti Pak ya. Jadi semuanya data itu langsung terekam. Nah, setelah itu dia dia berhak mengeluarkan Anda dinyatakan gagal karena kondisi mobil tidak layak lagi. Wah, berarti nggak dapat STNK baru dong. Nah, terus saya ngomong, gimana solusinya? Saran gimana? Ya udah, baru diganti, harus diperbaiki. Terus saya perbaiki ini dan sebagainya, rodanya mungkin kurang apa, saya beli spare part atau apanya, setelah beres, dia langsung keluarin lolos itu KIR atau lulus STNK-nya. Kemudian saya tinggal ngambil di kantor Samsatnya Australia, saya tunjukkan surat dari situ, nomor itu cek, oh bener langsung keluar, nggak nyampe berjam-jam antri Kak itu namanya sistem yang itu. Walaupun di desa kecil sekalipun, bengkel di desa itu nyambung Kak Dito. Wow, bener bengkel kecil, jadi terintegrasi banget gitu loh, terdeteksi banget berapa mobilnya, terus kemudian nggak ribet lah. Terus kemudian gini Kak Dito, kalau misalnya saya kan di kampus University of New England itu kan jadi OB nih ceritanya nih. OB. Banyak sapu-sapu juga mungkin Pak ya? Iya, nyapu, ngepel, biasa. Kita kan pejuang. Orang Indonesia kan pejuang. Bukan apa-apa, tapi saya ingin menambah-nambah dikit lah uang untuk uang jajan lumayan lah. Sekali 1 jam 250.000. Bagi-bagi dong Pak sama saya Pak. Iya nanti, tapi udah dulu. Ya ini jadi gini, ada kawan saya yang jam 5 pagi Kak Dito, kan mestinya harus tepat waktu. Dia terlambat 3 kali. Akhirnya si bosnya yang di kampus itu yang bagian cleaning service itu, bos yang kepala bagiannya itu laporin ke negara bahwa anak ini melakukan pelanggaran 3 kali terlambat dan sebagainya. Akhirnya apa Kak Dito? Nama teman saya itu yang dari negara tertentu, nggak saya sebut negaranya ya. Itu kemudian sulit nyari kerja Kak Dito. Sebab apa? Dia kalau ngelamar kerja lagi di cleaning service di mall dan sebagainya, di namanya siapa udah keluar. Pernah melakukan pelanggaran gini-gini kan. Berarti ada rekamannya ya Pak. Itu maksudnya Kak Dito. Dan itu apakah bisa diterapkan di Indonesia? Sangat bisa Kak Dito. Sangat bisa karena Indonesia itu orangnya itu pertama pintar. Kedua itu penurut loh Kak Dito. Sebenarnya pemerintah kayak Pak Jokowi itu orang-orang Indonesia itu penurut loh. Nggak terlalu banyak menentang sebenarnya. Tapi itu tadi ini adalah Indonesia itu kan ada ketimurannya Kak Dito ya. Jadi orangnya nurut, orangnya enak aja lah sebenarnya. Contohnya itu tadi
kerajaan Majapahit dan sebagainya itu kan sudah terbukti kan bahwa Iya. rakyatnya kan nurut-nurut dan semangatnya juangnya tinggi dan akhirnya gini, jadi itu terekam semua, jadi terkoneksi. Nah, dengan terkoneksi itu memudahkan apa? Memulihkan ekonomi krisis tadi. Oh, Jadi jadi membangun sistem dulu, ekonomi terintegrasi. integrasi. Makanya nih Pak Jokowi nih saran saya sebagai rakyat kecil nih, kita kan rakyat kecil, dosen kecil di kampus kecil gitu kan. Saya Tapi kan juga orang kecil oh, juga nih. tapi kan kita apa kan punya hak juga memberikan Iya. solusi ya kan. Nah, ini solusinya sangat nggak sulit Kak Dito, sangat Iya. mudah loh ini. Mungkin kalau ahli-ahli ekonom ataupun politik yang lainnya, oh kayak sulit, kayak nggak mungkin. Kalau bagi kita sangat mungkin Kak Dito, karena saya telah mengalami di Australia dan itu sangat bisa di Indonesia. Kenapa? Infrastruktur di Indonesia memang karena terpecah-pecah banyak pulau, memang kadang-kadang nggak sulit kan, Iya. sinyalnya agak kurang dan sebagainya. Tapi kalau memang itu pemerintah itu mau serius Untuk menggarap infrastruktur tadi itu dalam konteks data terintegrasi tadi itu, krisis ekonomi sangat cepat Kak Dito. Contohnya gini Kak Dito, misalnya di Australia itu ada orang nggak punya pekerjaan Kak Dito, misalnya belum bekerja atau misalnya itu langsung terdeteksi Kak Dito. Iya. Namanya A misalnya, oh ini belum kerja, dikasih pekerjaan sama pemerintah. Wah. Nggak perlu ngelamar kayak di Indonesia itu ngelamar sampai ribuan orang nggak perlu. Jadi orang-orang di sana itu sudah yang warga negara sana yang belum punya pekerjaan dikasih proyek padat karya. Bahkan kalau mereka belum dapat proyek padat karya, mereka dikasih uang Kak Dito, uang bulanan 15 juta, lumayan loh. Oke. 20 juta. Heeh. Kaitannya dengan ini ya Pak ya, terakhir mungkin kaitannya dengan tadi Pak Cakti menyampaikan bahwa sistem ekonomi terintegrasi. Nah, teknisnya gimana itu Pak? Teknisnya ini Pak ya? Teknisnya yang paling gampang gini, ini rahasia loh. Oh, ini Rahasia rahasia nih. rahasia Ini rahasia tapi kita kasihkan ini untuk teman anak muda, Ya. terutama pemerintah sekarang, mungkin pemerintah yang akan datang. Jadi kita ini memang mendukung pemerintah siapapun yang sah kan ya kan. Jadi pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan dulu SBY, pemerintahan siapapun nanti 2024 kita tetap dukung sebagai rakyat kecil kan. Katanya kan apa namanya? Umarok kan gitu. Ya. Nah, kan pemimpin itu harus ditaati oleh rakyat kan gitu. Iya, betul. Selama tidak apa ya, tidak apa mengganggu dalam konteks misalnya beragama gitu itu nggak ada masalah. Jadi gini, teknisnya yang pertama itu setiap RT Kak Dito itu mendata RT-nya itu nanti ada tugas dari pemerintah mendata KK. Jadi kayak ulang data gitu loh, kayak sensus model kayak gitu. Diulangi lagi Diulang untuk lagi. mendapatkan data yang lebih valid. Nah, kalau nanti dia tidak terdata, nah dia dipunishment oleh negara, artinya dia tidak ada peluang untuk mendapatkan itu tadi bantuan ataupun apa ya support dari negara. Nah, soalnya dengan misalnya gini, ada 50 kakak nih satu RT misalnya. Misalnya si kakak yang pertama, misalnya Pak Anton punya anak 5 dan sebagainya, udah kerja berapa, yang belum berapa, mungkin yang kena resesi yang ini krisis ekonomi ini berapa nggak punya uang lagi kan kasihan misalnya ada 2 orang nggak di PHK berarti dia kategori merah Kak Dito. Merah itu artinya kemampuan untuk makannya nggak ada, untuk apa? Untuk bertahan hidup. Bertahan hidup nggak ada nih. Nah, pemerintah udah punya data. Terus yang kedua misalnya kuning itu dia punya uang tapi sedikit, mungkin masih punya tabungan lah Kak Dito. Terus yang hijau misalnya dia kategori ya kayak bapak walaupun kecil bulanan tetap ada kan masih bisa bertahan hidup kan. Terus yang putih misalnya yang orang-orang kaya yang apa yang punya perusahaan tapi ya nggak bangkrut tadi tuh nanti kalau bangkrut ya bisa juga jadi masuk ke merah kan dijual pabriknya nanti nggak bisa turun kelas. Jadi itu di data itu setelah di data itu cukup waktu nggak nyampe 2 minggu bisa kok. Serentak itu Kak Dito. Asal sistemnya sudah terbangun. Jadi itu pemerintah boleh mengadakan kalau di dalam manajemen sumber daya manusia boleh mengadakan emergency action. Emergency action itu adalah tindakan yang emergency untuk mengelola SDM yang sedang dalam kondisi yang kritis. Boleh itu. Katakanlah sebuah perusahaan misalnya sedang mengalami suatu masalah besar, CEO atau pimpinan perusahaan boleh mengadakan suatu keputusan yang penting untuk menyelamatkan karyawan-karyawannya itu.
Jadi dimulai dari membangun itu tadi ya Pak ya, Sistem data mulai dari RT RW, wilayah yang paling kecil. yang paling kecil, dan data RT RW itu harus transparan dan tidak boleh bohong Kak Dito. Kalau bohong kayak tadi di Australia, jadi ya kayak teman saya tadi nanti daftar kemana-mana nggak diterima karena pernah bohong. Nah kalau nanti ada kebohongan di situ, maksudnya misalnya dia ngomongnya nggak kerja ternyata kerja, ketahuan. Nah itu nanti kena punishment Kak Dito. Negara harus tegas, misalnya nanti hukumannya apa dalam konteks misalnya dia nggak dapat bantuan pemerintah atau apa misalnya kayak gitu. Jadi itu kemudian disetorkan ke RT, itu nggak perlu pakai tulisan, gampang banget Kak Dito, cuman pakai HP, WA, nama saya kayak gini, terus di fotokopi di foto itunya KTP-nya gitu-gitu dan sebagainya dikirim ke RT. Nah RT baru dikirim ke RW, RW dikirim ke kelurahan, kelurahan dikirim ke kecamatan, kecamatan, tingkat yang paling tinggi ya Pak. Itu disetor ke sana. Nah sekarang nggak yang punya HP gimana Pak Sakti? Ya dibantulah sama tetangga-tetangga dan sebagainya. Ini pendataannya, jadi nggak perlu pengisi kertas, harus ini nggak perlu, dalam hitungan detik, menit bisa. Itu gunanya untuk menyelamatkan krisis ekonomi. Jadi dengan demikian, setelah pemetaan atau mapping of economic tadi, the condition of economic ya around Indonesia ya, jadi di sekitar Indonesia, jadi presiden bisa tahu, oh ini yang kemungkinan nanti yang kelaparan ini karena PHK yang berapa juta itu, katanya 5 juta ya sekarang ya. Iya sekitar itu kan. Jadi udah ngerti pemerintah udah ini. Nah, nanti pemerintah nanti akan membantu atau tadi akan dibantu oleh masyarakat atau civil society tadi, membantu jadinya nggak salah sasaran. Jadi misalnya usulan saya ini kepada presiden, ini bukan pakai uang negara loh. Ini pakai uang negara iya sih, strukturnya, sistemnya ya. Nah, tapi kemudian ada orang-orang yang baik hati Kak Dito dari desa lain ingin membantu nenek-nenek tadi yang kan ada nenek yang jualan sendok itu katanya dulu kan, demi untuk nasi. Nah dengan data itu kan ketahuan, oh di RT ini misalnya nih di kita ini sekarang tinggal di katakanlah di mana Landung Sari nih, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau nih, katakanlah di RT apa gitu, di situ ada nenek yang nggak punya, kan orang bisa ngecek, kan ini transparan tadi tuh. Tahu RT-nya tahu, RW-nya tahu. Dan kita juga tahu kalau pengen misalnya nih bapak nih ada rezeki misalnya 20 juta nih, bapak kepengin bantu tadi yang nenek-nenek tadi, boleh langsung, tapi lihat datanya, dilihat itu data yang merah-merah tadi, yang kategori merah, yang nggak punya uang sama sekali Kak Dito, yang mungkin dia nggak bisa nggak kemungkinan daya tahan hidupnya ya mungkin 1 bulan nggak nyampe karena nggak punya uang. Nah segera bapak atau siapapun membantu orang itu, entah makanan, entah uang, nggak gitu. Tapi kan jadi ini datanya nggak salah sasaran karena tadi sudah kategori yang merah. Memang ya kan, betul Kak Dito. Jadi jadi tinggal bapak tinggal buka ini data, klik kayak gini, open sistem integrasi tadi, bapak klik Kecamatan Dau, klik Landung Sari, mana-mana aja orang yang kelaparan atau karena krisis tadi itu, ada yang PHK Kak Dito, ada dan sebagainya. Jadi pemerintah nggak perlu lagi mengeluarkan dari APBN Kak Dito. Keren kan ini strateginya? Strateginya adalah dari rakyat ke rakyat atau society to society. Jadi saling bantu nanti. Dan itu Kak Dito hanya ada di Indonesia loh, di luar negeri nggak ada. Kelemahan Australia Kak Dito, itu semuanya uang negara. Dari rakyat ke rakyatnya belum tentu mau, tapi orang Indonesia mau. Nah, berarti ini bisa Pancasila, karena kita Pancasila nih. Sifat gotong royong, betul. Dan akhirnya memberikan sebuah solusi yang cepat. Baik Indonesia sesuai nama kita. Channel kita Bapak Sakti SBI. Membangun Indonesia. Membangun solusi bangsa. Emang kadang-kadang MC-nya masih sering lupa, maafin ya manusia biasa. Oke. Itu tadi Sobat SBI, dari pemaparan dari Pak Sakti Indra Gunawan. Dan ada nanti solusi berikutnya, ada channel berikutnya, episode berikutnya di channel yang sama Pak ya. Iya, tunggu aja. Ini baru 2 rahasia, masih banyak rahasia nih. Banyak rahasia. Kita akan berikan ke pemerintah, ke Ibu Sri Mulyani, ke Mas Nadiem, Menteri Pendidikan, boleh kita memberikan ini. Karena kita sudah mendirikan apa Kak Dito? Cakti School. Nah, Cakti School itu didirikan kemarin kami di Brawijaya, di Universitas Brawijaya Kak Dito ya, tanggal berapa? 11 Agustus 2020, dan kita memberikan solusi pendidikan gratis online sedunia, bukan hanya Indonesia. Bisa dicek di www.caktischool.com. Jadi kita bicara bukan hanya ngomong, tapi kita sudah memberikan bukti bahwa kita sudah memberikan solusi untuk bangsa. Oke, cukup sekian dulu Pak Sakti untuk episode kali ini. Terima kasih atas cium tangan dulu nih.
biar ilmunya nular dikit lah. Ini sudah ditularkan semua kayak itu paling udah ditular-tularkan ini. Sudah dapat semuanya nih. Jadi yang nonton sampai akhir, yang tadinya dapat 100.000 bisa dapat 200.000. Yang laginya sedih nonton kita jadi bahagia. Yang tadinya belum punya pacar mungkin bajunya Yang pacar. tadi mungkin lagi banyak tanggungannya bisa segera diselesaikan. Kita doakan karena kita juga saling mendoakan, dan energi doa tadi yang sebagaimana The Magic Water itu sangat pasti Kak Dito. Pasti nyampe ke peserta pemirsa di Indonesia dimanapun berada, dan channel kok jadi ini ya kayak ini sampai itu ya ini kan kita kita kan rakyat biasa, jadi kita kan baju sederhana aja lah, yang penting kan memberikan solusi toh. Jangan lihat bajunya dulu, solusinya dong ya. Oke, buat sobat SBI yang kepo banget dengan channel kita dengan Cakti School. Jadi sobat bisa follow Cakti School di Instagram. Di @caktischool. Buka aja gadgetnya, gawainya, buka Instagram, kemudian klik di pencarian @Cakti School. Atau buat kamu sobat SBI yang suka nge-Facebook juga bisa cari di halaman search-nya di Cakti School, nanti akan ada. Atau kalau di YouTube juga ada, kita di Cakti School di acara SBI. Solusi Baik Indonesia. Saya Dito Aditya dan saya Cakti Indragunawan. Sampai jumpa di episode berikutnya yang nggak kalah seru dengan solusi-solusi yang lebih menarik dan lebih dahsyat lagi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SBI. Salam SBI, membangun solusi bangsa.